teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Born Weekends. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kunci sukses latsar online. Jadi ini benar-benar pure banget pengalaman saya menjalani latsar online. Jadi aku pingin sharing ke kalian bagaimana sih tips suksesnya untuk mengikuti latsar online ini. Siapa tahu latsar kalian ini masih dilaksanakan secara online karena dampak dari pandemi COVID-19 teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Born Weekends channelnya. Klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau kenalin ke kalian dulu masker yang biasanya aku pakai. Ini sering banget aku pakai. Ini adalah masker organik Bepom, yaitu masker by Lea Gloria, teman-teman. Nah, ini dia contoh maskernya karena ada 10 varian masker ya, teman-teman. Di sini ada 4 masker. Yang pertama ada strawberry, ada golden, ada ice, dan ada coklat. Jadi masih banyak banget varian masker dari masker by Lea ini. Kalian bisa banget order di Instagram maskeran.sis dan Shopee maskeran_sis teman-teman. Jadi nggak usah ragu karena satu pieces ini 20 gram. Ini murah banget, cuma 6.000, bisa 3 kali pakai. Jadi tunggu apa lagi, biar kulit kalian glowing, kalian bisa pakai masker ini. Oke? Berikut ini merupakan kunci sukses ala Neng Sinta dalam menjalankan latsar online. Jadi karena aku pingin kalian semua sukses juga menjalani latsar online, jadi aku bagiin semua tips ini untuk kalian. Jadi yang pertama, kuncinya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting banget karena yang bisa ngehandle diri kalian sendiri itu adalah diri kalian sendiri, teman-teman. Jadi kalian mau masuk kelas jam pagi atau kalian telat atau kalian nggak masuk, itu ya diri kalian sendiri yang nentuin gitu. Jadi ya mau lulus atau enggak tergantung dari diri kalian sendiri. Apakah kalian ikut ujiannya, apakah kalian ngerjain tugasnya, atau kalian masuk ke dalam pelajarannya atau enggak. Jadi semua itu bergantung terhadap diri kalian sendiri. Manajemen waktu kalian. Kita pasti semua tahu kalau misalnya yang namanya pembelajaran, materi, tugas-tugas setiap hari itu kan lelah ya teman-teman. Lelah, pokoknya lelah. Misalnya nih dari pagi sampai sore, bahkan tuh sampai maghrib kadang-kadang itu pelajaran. Malam kalian harus ngerjain tugas, dan tugasnya nggak cuma satu teman-teman. Bisa 1, 2, 3, banyak banget tugasnya. Itu kalian harus memanage, harus selesai. Di samping tugas ada lagi namanya learning journal atau jurnal pembelajaran setiap mata pelajaran di hari itu. Harus dikumpulkan juga teman-teman. Kalau misalnya strategi pengerjaan tugas kalian nggak baik, manajemen waktu kalian nggak baik, ya udah kalian bakal ketinggalan dan tugas itu bakal ketumpuk semakin tinggi. Jadi kalian harus bisa membagi waktu, kapan kalian istirahat, kapan kalian pelajaran, kapan kalian ngerjain tugas, kapan kalian berkumpul dengan keluarga gitu. Itu harus dibagi secara proporsional. Nomor 2, catat tugas-tugas dan materi pembelajaran. Nah, tugas-tugas di sini kalian harus catat secara baik. Terserah kalian mau catat di Word, atau kalian tandain di handphone kalian, atau kalian catat secara manual di buku, itu terserah kalian. Karena metode setiap orang itu bisa berbeda-beda teman-teman. Jadi yang penting ada catatannya lah, agendanya. Misalnya nih, pelajaran A, ini tugasnya apa aja nih, kapan deadline-nya. Jadi deadline setiap tugas itu berbeda-beda. Ada yang malamnya harus dikumpul, atau besok pagi harus udah selesai, atau 3 hari lagi. Itu berbeda-beda setiap pemateri. Jadi kalau misalnya kalian nggak mencatat, ya itu resiko kalian. Nanti kalian harus nanya-nanya ke panitia, atau kalian harus nanya-nanya ke rekan yang lain. Jadi kan jadi kan seharusnya kalian bisa gunain waktu tersebut untuk langsung ngerjain tugas, daripada kalian masih bingung terus harus nanya ke sana sini ya teman-teman gitu.
Kalau misalnya kalian punya catatan yang bagus, itu bisa memanage waktu kalian juga lebih baik lagi. Terus materi-materi juga jangan dibuang. Kalian bisa download materi softfile-nya, kalian bisa kelompok-kelompokkan berdasarkan folder teman-teman gitu. Karena kalau misalnya pas tes akademiknya, itu kalian bisa belajar dulu, persiapan belajar dari materi-materi yang telah disampaikan. Jadi materi itu penting. Jadi kalau bisa dikelompokkan dan disusun secara bagus. Misalnya pelajaran A ini dapat beberapa materi, misalnya ada modul, ada PPT-nya, atau ada apanya, itu dikelompokkan menjadi satu. Terus pelajaran B itu dapat materi apa aja gitu, dikelompokkan menjadi satu. Gitu teman-teman. Biar tujuannya kalau misalnya kalian cari materi tersebut itu lebih mudah ketemu karena sudah terorganisir dengan baik di folder komputer atau PC kalian. Nomor 3, aplikasi Zoom diusahakan sudah login itu sebelum jam pelajaran dimulai. Misalnya nih, pelajaran dimulai jam 7 pagi. Ya udah, kalian sebelum jam 7 pagi udah login Zoom-nya. Walaupun kalian belum ready di depan kamera, kan bisa dinonaktifin dulu kamera videonya, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian mendadak login dan itu mepet banget pada saat kelas dimulai, itu bisa jadi pertanyaan, teman-teman. Kan partisipan di Zoom itu kan bisa ketahuan. Misalnya nih, isi satu kelas itu ada 43. Kalau misalnya kalian belum login dan pelajaran udah mulai, itu kan panitia bakal absen dan ngehitung jumlah partisipannya. Itu nanti kalian telat loh teman-teman. Jadi lebih baik kalian masuk ke dalam kelas dulu, dan kalian misalnya masih siap-siap, masih sarapan atau masih mempersiapkan baju kalian, itu nggak apa-apa. Yang penting videonya dinonaktifkan. Yang penting kalian masuk ke kelas dulu lah gitu. Biar kalau misalnya jamnya udah tag jam 7, kalian udah ready nih, tanpa perlu login lagi, tanpa perlu cari-cari usernya sama passwordnya gitu teman-teman. Nomor 4, punya baju cadangan. Untuk kalian yang wanita, tentunya kalau misalnya kalian berkerudung, ya punya kerudung cadangan teman-teman. Untuk kalian yang pria, mungkin kalian bisa punya dasi cadangan dan baju kemeja cadangan. Karena apa? Aplikasi pembelajarannya misalnya menggunakan Zoom, itu kan setiap hari teman-teman. Ya kali kalian gak ganti baju, bau dong. Walaupun kalian duduk seharian di depan laptop atau komputer kalian, tentu saja itu bisa berkeringat. Jadi lebih baik kalian persiapkan baju cadangan kalian. Jadi kalau menurut pengalaman aku menyiapkan baju itu sekitar 3 kemeja atas. Jadi misalnya nih, hari Senin dipakai yang ini, hari Selasa pakai ini, ganti lagi, Rebo ganti lagi. Jadi yang Senin itu udah mulai bisa dicuci pada hari Selasa, dicuci, disetrika gitu terus. Jadi kita tidak menggunakan baju yang kemarin sudah dipakai teman-teman tanpa dicuci. Maksudnya tuh seperti itu, karena mau gimana pun pastikan banyak bakteri kalau misalnya kita berkeringat. Lebih baik kita menyiapkan baju cadangan biar kita tuh lebih higienis dan bisa lebih sehat teman-teman, daripada kita menggunakan baju bekas kemarin yang nggak tahu kenapa aja. Misalnya nih kita makan masih pakai baju itu, terus kena noda dan lain-lain. Nah kita kan nggak pernah tahu teman-teman. Jadi lebih baik kalian siapin baju-baju cadangan. Nomor 5, aktif di kelas. Aktif di kelas ini kalian mengikuti seluruh pelajaran, jangan sampai absen. Terus kalian mengerjakan seluruh tugas, seluruh kuis, seluruh tes. Dan kalian juga aktif bertanya pada saat pemateri mempersilahkan atau menyediakan waktu peserta untuk bertanya. Dan kalau misalnya lagi sesi diskusi nih, kalian aktif juga di sesi diskusi. Karena semakin kalian aktif dalam bertanya atau berdiskusi atau memberikan
tanggapan, sanggahan, dan sebagainya, itu bisa mendapatkan nilai keaktifan di kelas gitu teman-teman. Jadi nggak ada ruginya lah kalau misalnya kalian aktif di kelas, karena keaktifan peserta latsar itu yang menghidupkan suasana dari pelajaran tersebut teman-teman. Nomor 6, kerjakan tugas sebelum deadline. Jadi jangan sampai kalian, oh ini kan online gak apa-apa dia aku ngerjain tugasnya, ngumpulinnya itu sesudah deadline karena aku tuh ada urusan, aku sibuk banget gitu. Jangan sampai gitu ya teman-teman. Sesibuk kalian, sesibuk apapun kalian, sebanyak apapun aktivitas kalian di rumah misalnya, sempatkanlah kalian mengerjakan tugas, karena itu kewajiban kalian dalam mengikuti latsar sebagai peserta latsar teman-teman. Jadi usahakan kumpulkan tugas itu sebelum deadline. Siapa tahu setelah deadline kalian baru ngumpulin, siapa tahu pematerinya udah nggak mau kasih nilai teman-teman. Itu yang rugi siapa coba? Jadi lebih baik kita antisipasi, ikuti rules yang ada. Kalau misalnya harus dikumpulin jam segini, ya udah sebelum jam segitu lebih baik kalian mengumpulkan. Apalagi kalau misalnya mengumpulkannya itu menggunakan sebuah sistem website, misalnya seperti itu, kan kita nggak pernah tahu websitenya itu ngedown atau enggak. Untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa terjadi, lebih baik kalian jangan sampai mengumpulkan tugasnya itu lewat dari deadline. 7. Nilai tes dan kuis di atas passing grade. Ada tidaknya passing grade itu tergantung dari pusdiklat kalian. Kalau misalnya yang saya lewati kemarin itu kuis dan tesnya ada passing grade-nya. Jadi sebisa mungkin kita melewati passing grade tersebut teman-teman gitu. Jadi pengaruh enggaknya melewati passing grade itu yang tahu hanya pihak panitia, pihak penyelenggara. Kita sebagai peserta hanya bisa ikhtiar, usaha yang terbaik, dan bisa melampaui passing grade. Seperti itu teman-teman saran dari saya. Sekian dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa buat support selalu channel kita ini. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ini, nanya-nanya tentang latsar online. Kalian bisa nanya-nanya di bawah ini. Dan kalian pingin saya bikin konten video apa, kalian juga bisa kasih saran di kolom komentar di bawah ini. Saya tunggu ya teman-teman. Terima kasih. Dadah.